students of English Literature class grade 12. Okay, in this video, we will talk about finite verb and non-finite verb. As you have studied and read before, I'm sure that you have understood the material about finite verb and non-finite verb. Here, I just want to explain in Bahasa Indonesia to make you more understand about our material on finite and non-finite verb. Oke, jadi kita akan membahas finite dan non-finite ya. Jika anak-anak membuka kamus, arti dari finite adalah terbatas. Non-finite berarti tidak terbatas. Nah, kita langsung ke finite verb ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, finite itu artinya terbatas. Jadi ada yang membatasi. Oke, di sini ada beberapa hal yang membatasi. Ada 3. Yang pertama, a finite verb is controlled by the number of the subject. Jumlah dari subjeknya. Oke. Jika subjek itu tunggal, maka kata kerjanya juga harus kata kerja tunggal. Jika subjeknya jamak, maka kata kerja yang mengikuti juga harus kata kerja jamak. Contoh, kita lihat contohnya ya. The girl runs slowly. The girl runs slowly. The girl runs slowly. Subject is singular. Kita lihat subjeknya dia adalah subjek tunggal atau hanya satu, the girl. Maka kata kerjanya tidak boleh run, tetapi harus ada ini, runs. Runs. The girl runs slowly. Kita lihat contoh yang kedua. The girls run slowly. The subject is plural. Seperti yang sudah saya jelaskan, subjeknya adalah subjek jamak. Berarti kata kerja yang mengikuti harus kata kerja jamak. Tidak boleh lagi runs, tapi harus run. Nah, ini kan mereka saling terikat dan terbatas ya. Tunggal harus tunggal, jamak harus jamak. Nah, ini karena mereka ini terbatas, mereka dapat kita golongkan runs and run ini sebagai finite verb atau kata kerja yang terbatas. Dibatasi oleh jumlah dari subjek. Selanjutnya, ciri finite verb yang kedua adalah a finite verb is controlled by the person, dibatasi oleh orang. Yang pertama tadi kan dibatasi oleh jumlah subjek, yang kedua dibatasi oleh orang. Contohnya, I visit my grandparents at least once a month. I visit my grandparents at least once a month. I as first person. I ya, karena subjeknya I, verbnya tidak boleh visits, tetapi harus visit tanpa tambahan s di belakang. Nah, dia kan juga terbatas ini, dia terbatas. Selanjutnya, contoh selanjutnya, she visits her grandparents at least once a month. She as the third person. Ini tadi first person, ini third person ya. Dia mengunjungi kakek neneknya minimal sekali dalam 1 bulan. Visits her grandparents at least once a month. Visits, karena subjeknya she, di sini visits, tidak boleh visit karena kata kerja visit untuk subjek I. Yang kedua ini dibatasi oleh orang ya. Kalau yang pertama tadi dibatasi oleh jumlah, kemudian yang kedua dibatasi oleh orang. Ini menentukan ya subjek ini. Selanjutnya, finite verb is controlled by the tense, dibatasi oleh tense, penanda waktu. It can be in the past, present, or future tense. Bisa bentuknya past, lampau, present, masa kini, atau future tense, masa depan. Contohnya, Mary studies Spanish. Terjadinya sekarang. Nah, maka dia tidak boleh study, tapi studies. Kalau terjadinya di masa yang akan datang,
sorry, there is a mistyping. Ini ada kesalahan lagi. Ini seharusnya bukan will study ya, tapi Mary studied Spanish. It should be studied, okay? Nah, dibatasi oleh tense atau waktu. Jadi diingat-ingat, untuk menentukan finite atau kata kerja yang terbatas, ada 3 pembatasnya. Yang pertama jumlah, yang kedua orangnya, yang ketiga tense atau waktunya. Oke, jadi cara menentukannya seperti itu. Apakah itu finite atau non-finite? Kita lihat subjeknya berupa jumlahnya atau kemudian orangnya dan tense-nya, waktunya ya. Selanjutnya non-finite verb, tidak terbatas. Nah, tidak dibatasi oleh jumlah, orang maupun waktunya. Contohnya, I enjoy shopping for clothes and shoes. I enjoy shopping for clothes and shoes. Kalau finite tadi kan jumlah mempengaruhi. Ini kan cuma satu tunggal. I enjoy shopping for clothes and shoes. Kalau ini kita ganti she, dia kan berubah enjoys. Tapi apakah shopping berubah? Nah, dia akan tetap menjadi shopping. Maka ini adalah non-finite verb, dia tidak akan berubah. Subjeknya diganti apapun dia akan tetap. Kemudian jumlah dari subjeknya diganti apapun dia akan tetap menjadi shopping. Dan tensesnya, ataukah ini terjadi di masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang, kata kerja shopping ini tetap sama, shopping. Yang berubah ini. Jadi enjoy di sini dia adalah finite verb, tetapi shoppingnya non-finite verb. Okay? Now let's move. Non-finite verbs are 3 kinds. Ada 3 jenis: infinitive, kemudian gerund, dan past participle. Nah, ini infinitive atau kata kerja bentuk dasar. Nah, yang berubah kan ini biasanya. Kalau pas ini jadi could, ininya kan tetap diikuti oleh verb 1. Oke, semua auxiliaries yang kata kerja yang mengikutinya dia adalah infinitive yang berupa non-finite verb atau tidak terbatas. To juga karena dia selalu diikuti infinitive. Nah, ini juga non-finite verb. Yang berubah kan ininya want. Kalau ininya kita ganti she, ini jadi wants. Nah, jadi want di sini adalah finite verb. Nah, yang ini non-finite. Contoh berikutnya juga like di sini adalah finite verb karena ketika subjeknya kita ubah, dia akan berubah. Kita ubah tensesnya, dia juga berubah. Tapi kalau going ini akan tetap going. So, this is non-finite verb. Ini juga I wish I had gone to university. Dia kan juga tidak berubah, akan selalu tetap past participles. Participles I mean. Jadi dia akan selalu participle, yang berubah kan ininya have, has, have. Ini dia tetap. Jadi dia ini adalah non-finite verb. Okay, I think that's enough for my explanation. If you have any questions, just drop comment or reach me through WhatsApp. Thank you.